Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, suatu saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Aisyah ditanya, "Kaifa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'ul Qur'an?" Bagaimana kondisi para sahabat? Bagaimana respon para sahabat? Bagaimana ekspresi para sahabat ketika mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim? Apa kata ibunda kita, hadirin? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, tadma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum kama na'atahumullahu ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, para sahabat itu meneteskan air mata dan kulit mereka merinding sebagaimana yang dijelaskan dan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meneteskan air mata dan kulit mereka merinding ketika mereka mendengar Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan dalam sebuah kitab mutasyabihan mathaniya, yang menjelaskan beberapa masalah dengan pengulangan untuk memberikan manfaat yang lebih lengkap dan lebih mendalam. Kita tahu haji dijelaskan di beberapa ayat, sholat dijelaskan dalam beberapa ayat, dan begitu seterusnya. Dan apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman? Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang-orang yang takut kepada Rabbnya itu kulitnya merinding ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merendah, mereka menjadi lembut, hati mereka lembut dan langsung menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada petunjuk bagi dia. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah untuk dia. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tulus, khususnya di 10 hari ini, di 10 malam ini, orang-orang yang benar-benar mencari Lailatul Qadar, benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merespon ketika Al-Quran itu
dibaca, ketika mereka jadi makmum ketika sholat, ketika mereka membaca Al-Quranul Karim di luar sholat, atau pada saat mereka membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat mereka. Bukan hanya suara yang mereka baguskan, dan bukan hanya kecepatan yang mereka fokuskan, tapi hati mereka tunduk kepada Rabbul Alamin, dan hati mereka tenang dengan ayat-ayat tersebut dan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kulit mereka merinding ketika mendengar ayat-ayat itu dibacakan. Ishaq bin Ibrahim, hadirin, pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku nggak pernah melihat seseorang, kana akhwafa ala nafsihi wala arjalin nasi minal fudail. Aku nggak pernah melihat ada seseorang yang lebih mengkhawatirkan dirinya dan lebih optimis untuk manusia dibanding Fudail bin Iyad. Jadi Fudail itu, hadirin, itu selalu memberikan manusia tuh harapan dan optimis kalau sama orang. Mungkin orang semaksiat apapun, beliau akan mengatakan insya Allah kalau Allah kehendak dia akan dapat hidayah, insya Allah harapan masih ada. Jangan putus asa dengan orang tersebut, insya Allah dia bisa berubah. Jangan putus asa dengan dia, insya Allah dia bisa jadi baik. Tapi di waktu yang sama, Fudail itu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya nggak bertakwa sama Allah, jangan-jangan hati saya keras, jangan-jangan saya hanya bisa bicara saja tapi nonsen dalam amal dan ibadah, jangan-jangan saya tidak mengamalkan ilmu yang saya miliki. Tapi kalau sekali lagi, kalau tentang orang lain, semoga dia dapat hidayah, semoga kesempatannya masih ada. Saya masih optimis kok dia bisa berubah, saya sangat optimis dia bisa beramal. Itulah Fudail. Dan tahu salah satu rahasianya, hadirin, kanat qira'atuhu hazinatan syahiyatan bati'atan mutarsalatan. Bacaan Qur'annya Fudail itu menyedihkan. Jadi kalau orang dengar beliau baca, melo, hadirin. Kalau mendengar Fudail baca itu ada getaran. Berarti, dan pelan bacanya, tenang. Artinya nggak terburu-buru, panjang pendeknya dapat, tartilnya dapat. Ka'annahu yukhatibu insanan. Itu kalau Fudail baca, itu kayak dia bicara sama kita. Gitu. Kalau Fudail baca Quran, itu kayak dia sedang bicara kepada kita. Cara ngebacanya itu luar biasa, seperti dialog, seperti sedang menjelaskan sesuatu, benar-benar memberikan pesan kepada yang membaca. Kalau ia membaca ayat-ayat tentang surga, seperti beliau sedang terangkan surga di hadapan kita. Kalau beliau sedang membaca ayat-ayat tentang neraka, itu seperti beliau sedang menjelaskan neraka di hadapan kita. Kalau beliau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu seperti beliau sedang menjelaskan materi ma'rifatullah kepada kita. Ketika misalnya beliau membaca surat Yusuf, itu seperti beliau seorang storyteller berbicara tentang Nabi Yusuf. Bacanya luar biasa. Wa kana idza marra bi ayatin fiha dzikrul jannah taraddada fiha wa sa'al. Dan kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga, maka beliau ulang-ulang ayat tersebut, ulang-ulang ayat tersebut, ulang-ulang ayat tersebut, taraddad wa sa'al. Dan beliau meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Tenang di hayati. Sebagaimana Allah firmankan, kulit mereka tuh bergetar atau merinding
dan hati mereka itu lembut, melemah, sebagaimana surat Az-Zumar ayat 23 tadi. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin bacaannya bermanfaat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, dengan taufik dari Allah kita baca Quran malam hari ini, kemarin, dan insya Allah besok. Tapi pertanyaannya, sudahkah bacaan itu menyentuh hati kita? Pertanyaannya, sudahkah kulit ini merinding ketika membaca ayat-ayat tersebut atau mendengar ayat-ayat tersebut ketika qiyamul lail? Sudahkah mata ini berkaca-kaca? Sudahkah air mata ini menetes? Dan sudahkah kita merasa bahwa imam itu bicara dengan kita ketika membaca sebuah surat? Sudahkah kita merasakan apa yang dirasakan para sahabat, dirasakan para ulama? Yukhatibu insanan, mereka tuh kalau baca seperti sedang mengajak bicara orang, bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri, enggak, seperti mengajak bicara orang, dan orang itu nangkap pesannya. Makanya kan yang memberikan testimoni bukan Fudel, yang memberikan testimoni adalah Ishaq bin Ibrahim At-Tabari. Jadi bukan Fudel yang mengklaim kalau saya tuh baca tuh begini-begini, enggak. Ishaq yang mengatakan itu. Kalau Fudel baca di hadapan kita, kayak kita sedang diajak bicara dengan dia oleh beliau. Itulah orang-orang yang bukan hanya bisa membaca, tapi kata Allah apa dalam surat Az-Zumar 23, alladzina yakhshawna rabbahum, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Muhammad bin Wasi itu mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ucapan itu kalau lahir dari lubuk hati, itu akan masuk ke dalam hati. Kalau kita baca Al-Quran dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan hanya sekedar mengejar setoran, bukan hanya sekedar mengejar target, walaupun target itu penting, tapi kita baca ayat-ayat itu dari lubuk hati kita, itu akan masuk ke dalam hati. Bukankah hadirin sekalian, dalam dunia sastra, puisi itu, ruhnya itu ada pada pembacanya. Itulah. Ada orang baca puisi biasa aja, tapi ada orang itu pendengar bisa nangis kalau dia membaca. Bukankah orang munafik juga bisa baca Al-Quran? Bukankah Nabi SAW bersabda, aktsaru munafik ummati qurra'uha, orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku itu berasal dari pembaca-pembacanya, dan di antara maknanya pembaca Al-Quran. Hadis surat Imam Ahmad. Kenapa satu ayat yang sama dibaca oleh dua orang berbeda, itu beda masuk ke dalam hati seseorang? Padahal ayatnya sama, sampai harokat-harokatnya sama, panjang pendeknya sama. Apa yang membedakan? Hati yang membaca, hadirin. Makanya Allah berfirman apa? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit itu baru merinding jika yang membacanya dan mendengarkannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dan kulit menjadi tenang, hati mereka menjadi tenang waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu penutupannya, hadirin, ini yang perlu kita renungkan. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Dan itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki.
Al-Quran dengan sifat-sifatnya tersebut, itu adalah hidayah. Dan Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki. Maka coba kita renungkan, apakah sifat kita sudah seperti sifat pembaca Al-Quran yang Allah firmankan dalam ayat ini? Atau tidak? Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah dapat hidayah? Atau sebaliknya? Lalu penutupannya, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, nggak ada yang bisa kasih petunjuk buat dia. Hadirin, kalau Al-Quran tidak bisa menyentuh lubuk hati kita, tidak bisa membuat kulit kita merinding di 10 malam hari ini, di 10 malam-malam terbaik ini, lalu kapan lagi kita mendapatkan momentum sebaik ini? Di waktu yang mana lagi kita bisa mentadaburi Al-Quranul Karim? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ingat, para sahabat bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran. Para sahabat bukan hanya membaca berjus-jus dalam setiap malam, tapi sebagaimana dikatakan Aisyah ketika mereka mendengar atau membaca Al-Quran, tadba'u a'yunuhum, mata mereka menangis dan kulit mereka bergetar sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau itu mereka, lalu bagaimana dengan kita? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.